Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bi ni'matillah haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat walafiat. Kembali kami Huji Aswaja hadir menyapa Anda. Dan kali ini kita akan membahas tentang bulan Rajab, di mana bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan mulia dalam kalender Islam. Dan Huja Aswaja kali ini membahas tentang bulan Rajab, bulan ibadah dan juga pemersatu bangsa bersama narasumber kita yang sudah hadir, Ustadz Fathul Qodir MHI, tim Aswaja NU Center Jawa Timur yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat nih Ustadz? Alhamdulillah sehat sekali. Hujan artinya tetap semangat nih. Semangat, hujan bertanda rezeki. Oke Ustadz, kegiatannya apa aja untuk tim Aswaja NU Center setelah kemarin punya gawe yang cukup besar sekali kita warga Nahdien terutama di Sidoarjo itu? Ya, karena Aswaja Center ini kan sebagai wadah dari pasukan khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membackup akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berbagai level ya, dengan cara mendatangkan hujah-hujah yang kuat bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang sesuai dengan akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustadz, hari ini kita berbincangkan tentang Rajab, bulan ibadah dan juga pemersatu bangsa. Mungkin sebelum membahas terlalu dalam itu diulas dulu Ustadz, atau dijelaskan kembali keutamaan bulan Rajab, meski setiap tahun juga menjadi pembahasan di Remen kembali mungkin Ustadz. Ya, sebagaimana kita sudah maklum ya, saya kira semuanya sudah tahu. Coba kita merefresh kembali tentang bulan-bulan yang mulia, karena tiap dalam perjalanan masa ini kan Allah selalu mengingatkan kepada umatnya agar selalu bertadzakur, beringat kepada Allah. Nah, dalam lintasan bulan-bulan selama 12 bulan ini ada beberapa bulan yang dinamakan dengan Ashhurul Hurum. Jadi bulan-bulan yang mulia. Bulan yang mulia yang mana dari 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah, yakni ada 4 bulan mulia, yakni yang diistilahkan dengan Ashhurul Hurum, diantaranya adalah Rajab. Sebagaimana dalam surat At-Taubah itu sudah maklum ya, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi intinya hitungan bulan itu di sisi Allah adalah 12 bulan yang kemudian ini sudah diciptakan saat Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan mulia yang diistilahkan dengan Ashhurul Hurum. Nah, kemudian lanjutannya dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka di bulan tersebut janganlah engkau berbuat zalim. Nah, di kesempatan lain Kanjeng Nabi kemudian menjelaskan tentang Ashhurul Hurum ini apa saja sih. Nah, ini yang kemudian kita perlu ketahui. As-sanatu isna asyara syahrun minha arba'atun hurum. Nah, ini 1 tahun itu kata Rasulullah ada 12 bulan yang mana diantaranya ada 4 bulan mulia. Salah satu mutawaliyatun, yang 3 ini berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Nah, ini Ashhurul Hurum. Nah, kemudian selanjutnya Rajabu mudharral ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Baru kemudian bulan Rajab, bulannya Bani Mudhar namanya. Karena Bani Mudhar ini sangat mengagungkan bulan Rajab di antara bulan-bulan yang lain yang berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi intinya Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ini adalah ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, Rajab ini di antara keutamanya adalah bagaimana kemudian kita diharapkan untuk banyak-banyak beribadah, karena Rajab itu kan yang saya baca dari keterangan di I'anatul Talibin, Syekh Bakri itu mengatakan Rajab itu kan dari kata-kata derivasinya ya, dari kata Rajab tarjibun ayat at-ta'zim, mengagungkan.
Jadi bulan Rajab ini bulan yang artinya adalah bulan yang mengagungkan. Bulan yang diagungkan. Yang diagungkan, yang mana kemudian umat Islam diharapkan mengagungkan, dan ini kan sudah menjadi tradisi sebelum Islam memang. Rajab ini bulan yang diagungkan, sehingga apa? Yang dimuliakan, sehingga dilarang melakukan maksiat, diantaranya adalah melakukan perang. Ya, sehingga apa? Pada waktu sebelum Islam datang sudah ada tradisi ketika perang bulan Rajab atau Ashurul Hurum tertentu, bulan Rajab dilarang melakukan perang, sudah ada kesepakatan. Untuk apa? Untuk ibadah, untuk kerja dan yang lain. Itu artinya memahami bulan Rajab adalah bulan istimewa itu bukan hanya kaum muslimin saja pada saat itu. Ya, karena ini sudah tradisi atau budaya mengagungkan bulan Rajab itu sudah sebelum Islam datang memang. Dengan tradisi di Arab ini kan dulu ya, konteksnya Arab itu kan biasa terjadi untuk agar survive ini kan di gurun itu kan harus lebih kuat dengan yang lain, dengan perang. Ya, ini konteksnya pada waktu itu, sehingga kemudian Rajab ini dianggap sebagai bulan yang mulia oleh masa-masa sebelum Islam, yang dimana dimuliakan, dilarang untuk melakukan maksiat, ya, melakukan perang. Ya, di situ ketika ada orang yang melakukan perang, maka akan dihukum oleh keseluruhan kabilah-kabilah yang ada di Arab pada waktu itu. Baik, seperti itu. Ya. Nah, Ustadz, ini berarti artinya bulan Rajab itu bukan bulan yang sangat diistimewakan. Ya, diistimewakan. Kenapa, Ustadz? Apakah ada sesuatu terjadi di situ, dan apakah ada hal-hal yang membuat bulan itu menjadi istimewa, atau bagaimana, Ustadz? Ya, memang itu tadi sebagaimana awal saya bacakan, bahwasanya di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis itu kan sudah jelas. Ini secara ketika datangnya Islam, kemudian ketika meskipun sejarahnya sudah ada sebelum Islam datang, tapi kemudian Islam memberikan penguat, ya, dengan risalah dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis, bahwasanya bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan. Nah, dalam konteks Islam, bulan Rajab mulia ini konteksnya adalah kita untuk apa? Untuk mengisi bulan tersebut dengan ibadah dan perbuatan-perbuatan baik, dan menghindari dari perbuatan-perbuatan maksiat. Baik, lantas bisa juga dijelaskan, Ustadz, peristiwa di bulan Rajab ini kan ada banyak. Ya. Apakah itu ada korelasinya dengan keutamaan dengan persatuan bangsa, Ustadz? Saya kira gini, jadi sebagaimana tadi saya katakan, bahwasanya Rajab ini bulan yang dimuliakan, kemudian ada kesepakatan di Mekah sekitarnya ini, ada kesepakatan kelompok-kelompok di sana untuk tidak berperang, menangguhkan perang. Nah, gini. Nah, kemudian dari penangguhan perang ini kemudian difokuskan masyarakat pada waktu itu untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk berdagang, untuk beribadah. Nah, kalau kita korelasikan dengan persatuan bangsa, sehingga apa? Sehingga di situ ada muatan persatuan. Bagaimana ego kekuasaan tiap kelompok ini kemudian coba di breakdown, diredam dulu untuk persatuan, untuk beribadah. Ini menariknya syariat Islam. Nah, pertanyaan Ustadz, itu berarti kalau cara kita mengistimewakan bulan ini, apakah ada amalan-amalan khusus yang memang dilaksanakan demi untuk menunjukkan betapa kita juga memuliakan bulan Rajab ini, Ustadz? Ya, banyak sekali ya. Jadi amaliyah secara spesifik, hadis yang membahas bulan Rajab ini kan sebagian mengatakan banyak yang hadis dhaif. Nah, tapi sebagian ada yang mengatakan karena saking banyaknya hadis jalur hadis ini kemudian ini dianggap juga kuat. Khususnya untuk fadhilul amal, keutamaan amaliyah ini memang kemudian oleh para ulama dijadikan sebagai apa? Sebagai dasar agar apa? Umat Islam ini kemudian beramal, beraktivitas yang baik dengan apa? Dengan beberapa dalil hadis tersebut. Nah, diantaranya apa? Banyak sekali. Di antaranya yakni berdoa, ya, di bulan Rajab. Ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadan. Itu di awal bulan di alam malam 1 Rajab, itu doa yang mustajabah. Ya, beberapa ulama itu mengatakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian dari beberapa kitab yang saya baca, rata-rata bahwasanya malam 1 Rajab adalah malam yang istijabah untuk berdoa. Di antaranya itu. Baik, malam seluruh malam atau cuma satu malam aja, Ustaz? Nah, nanti kita jelaskan. Memperbincangkan tentang Rajab, bulan ibadah dan juga pemersatu bangsa. Kita terhubung atau bersama narasumber kita, Ustadz Fathul Qadir MHI, tim Aswaja Indu Center Jawa Timur.
Ustadz, tadi dijelaskan juga bahwasanya di malam bulan Rajab itu adalah malam-malam mustajabah. Oke. Itu terjadi di semua malam atau cuma satu malam saja, Ustadz? Yang saya ketahui ya, jadi salah satunya ini Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um itu mengatakan ada beberapa waktu yang mustajabah untuk berdoa, yaitu diantaranya adalah malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, kemudian malam nisfu Sya'ban, dan kemudian malam awal Rajab. Nah, namun juga ketika hadis ini kemudian tidak hanya membatasi hanya malam Bukan itu hanya malam-malam saja. itu saja. Itu yang paling dahsyat memang waktu itu. Cuman kalau kita melihat bahwasanya bulan Rajab adalah bulan Ashurul Hurum, yang mana itu sangat diagungkan oleh Allah, sehingga di umat Islam dituntut untuk banyak beribadah di situ. Ini sehingga dalam malam-malam di bulan Rajab ini juga istimewa, karena begini. Menurut yang saya baca dari beberapa di antaranya dari Ihya kalau tidak salah, kalau tidak dari Gunyah ya, Syekh Abdul Qadir Jalani itu mengatakan bahwasanya ketika Allah itu jadi Allah itu mengagungkan zaman waktu, yaitu dengan bulan-bulan tertentu, di antaranya bulan Ashurul Hurum, dan ini Rajab, yang mana bulan-bulan ini sangat baik untuk beribadah. Sehingga ketika orang melakukan ibadah nanti kualitasnya akan dilipat gandakan, sehingga pahalanya juga dilipat gandakan. Sehingga ketika kita melakukan satu ibadah nanti akan dilipat gandakan. Nah, kemudian sebaliknya juga yang saya baca dalam beberapa referensi kitab-kitab salaf juga, orang yang melakukan maksiat juga seperti itu. Jadi orang yang melakukan maksiat juga dilipat gandakan juga, Dok. Iya, ini yang saya baca dalam Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir menukil dari pendapat dari Al-Qatadah, Imam Qatadah ya, bahwasanya bulan Rajab ini kan bulan yang diagungkan. Begitu juga nanti orang yang melakukan ibadah di bulan itu juga akan dilipat gandakan. Sehingga apabila maksiat ya, wizron wa ma'asi ya, jadi juga nanti dilipat gandakan siksanya dan dosanya. Ini mengindikasikan bahwasanya memang selama satu bulan Rajab ini bulan yang istimewa untuk beribadah. Taqarrub, mendekat kepada Allah itu adalah anjuran yang harus dilakukan, yang kemudian anjuran yang dilakukan di bulan Rajab tersebut. Sehingga tidak hanya malam itu saja, itu yang doa, belum yang lain. Kayak misalnya puasa ya, puasa bulan Rajab. Ini juga puasa itu yang puasa yang utama itu kan bulan Ramadan ya. Kemudian setelah bulan Ramadan, kemudian bulan Muharram atau bulan Suro. Baru yang kemudian setelahnya adalah bulan Rajab. Ini urutannya ya. Di kemuliaan puasa itu yang pertama bulan Ramadan, kemudian Muharram bulan Muharram itu bukan baru kemudian bulan Rajab. Ustaz, adapun berpuasa ini kan di bulan Rajab secara khusus, semua hadisnya adalah lemah, Ustaz. Ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya hadisnya palsu. Sedikit pun ini tidak dijadikan landasan oleh para ulama, dan juga bukan kategori hadis lemah yang dapat diriwayatkan dalam bab amalan utama Fadhiul Amal, Ustaz. Fadhiul Amal. Oke. Jadi begini ya, memang dalam keterangannya, kalau tidak salah di Fathul Bari, ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, memang mengatakan yang tadi sempat saya baca juga. Jadi memang hadis-hadis tentang amalia-amalia bulan Rajab ini kebanyakan itu dhaif, kan begitu. Hadis itu kan ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Cuman harus kita ketahui saja, dhaif itu ada yang tertolak, ada yang bisa diterima. Di dhaif kalau memang nanti yang kemudian sangat dhaif jiddan, kemudian sudah dianggap hadis palsu, ini yang dilarang untuk diamalkan. Tapi dalam Ibnu Hajar Al-Haytami ya, yang kemudian mengatakan ya, kalau memang hadisnya dhaif ini tidak dhaif jiddan, tidak maudhu, ya nggak apa-apa, kan begitu. Kemudian juga diperkuat Imam Nawawi dalam Al-Azkar kalau tidak salah, itu yang saya baca juga Al-Azkar ya. Itu juga, jadi hadis-hadis Fadhailul A'mal ini boleh kalau urusannya hukum ya, untuk putusan hukum ya, untuk memutuskan hukum, kemudian bicara tentang akidah, tauhid, harusnya hadisnya harus memang sahih minimal hasan. Dhaif nggak bisa. Tapi kalau Fadhailul A'mal ya, untuk apa? Untuk menggugah semangat ya, menggugah semangat agar umat Islam ini banyak beramal di bulan ini, aktivitas yang baik di bulan itu boleh saja, ini boleh. Jadi tidak tertolak. Jadi ada sebagian kelompok
saudara kita yang mengatakan bahwasanya hadis dhaif tidak boleh diamalkan itu pendapat yang salah, karena beberapa ahli hadis ya, para ulama-ulama sholih, salafun sholih dan ulama-ulama yang memang memiliki kredibilitas dan juga kapabilitas yang diakui dalam bidang hadis mengatakan boleh hadis-hadis untuk fadhilul amal, hadis-hadis dhaif yang tidak dhaif jiddan boleh diamalkan. Artinya untuk memberikan semangat itu bagaimana nih Ustaz? Ya ini sebagaimana hadis-hadis puasa di bulan Rajab misalnya hadisnya dhaif. Kalau ini bukan hadis palsu, karena masih ada potensi benar-benar itu memang apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi. Kan begitu. Hadis dhaif itu kan tidak jaminan itu hadis palsu. Kalau mengatakan hadis dhaif palsu, ini yang kemudian ada yang salah cara berpikirnya. Karena para ulama ahli hadis sudah menetapkan kriteria sahih itu harus memenuhi beberapa syarat itu kan, rawinya adil, dobit, kemudian sanadnya tidak terputus. Nah, nanti beberapa hal yang kemudian standarnya di bawah hadis sahih, kemudian hadis hasan. Kalau nanti ada yang cacat, mungkin ada rawinya terputus misalnya, atau kemudian ada beberapa hal yang ada cacatnya misalnya, yang mana ini kemudian dikategorikan hadis dhaif, hadis lemah, namun bukan jaminan itu bukan dari Kanjeng Nabi. Tidak ada yang memastikan itu bukan dari Kanjeng Nabi. Kalau benar memang sudah dicek valid ya hadis dhaif, hadis maudhu, palsu, baru kita dilarang untuk mengamalkan hadis-hadis tersebut. Begitu. Hadis-hadis tentang amaliyah bulan Rajab ini kebanyakan dhaif tapi tidak sampai kepada maudhu. Satu dua maudhu yang kemudian ini memang kita tidak anjurkan untuk diamalkan. Gitu. Baik, artinya memang jika sesuatu yang baik meskipun itu hadisnya masih belum jelas, tapi untuk dhaif bukan jelas, dhaif itu lemah itu kemudian boleh menurut ahli hadis diamalkan dalam fadhailul amal atau keutamaan aktivitas amaliyah yang baik dalam syariat Islam. Itu aja. Oke, Ustaz, ini yang memang paling umum di bulan Rajab ini kan berpuasa ya Ustaz. Apakah selain berpuasa itu ada amalan-amalan yang bisa dilakukan? Kalaupun itu amalan doa yang seperti apa? Sholawat, apakah sama semua sholawat atau bagaimana Ustaz? Kita kembali kepada tadi kriteria secara umum ya. Jadi bulan Rajab bulan yang mulia, bulan yang dianjurkan kita untuk fokus untuk beribadah. Di antaranya keutamanya adalah puasa. Kemudian berdoa. Berdoa ini dalam beberapa referensi yang saya baca dari pendapat ulama, waktu-waktu istijabah di antaranya malam 1 Rajab dan juga keseluruhan malam bulan Rajab. Kemudian istighfar ya, istighfar juga yang kemudian dianjurkan untuk dilakukan di bulan Rajab. Istighfar ini kan pintu ijabahnya doa. Istighfar itu untuk mukafirudz dzunub, menghapus dosa-dosa kita. Dan dengan doa ini kemudian pintu kebaikan dengan istighfar itu pintu kebaikan. Jadi orang yang banyak istighfar biasanya orang ini karena istighfar itu kan esensinya adalah kita mengingat kepada Allah dan pasrah kepada Allah. Baik, kita berada di season yang ketiga dan kita masih memperbincangkan tentang Rajab, bulan ibadah dan juga pemersatu bangsa. Ustaz, tadi juga sudah dijelaskan tentang istighfar. Istighfar itu merupakan salah satu pintu kita untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita dalam istighfar itu meminta ampunan kepada Allah. Urgensi yang lain tentang istighfar ini apa Ustaz di bulan Rajab ini Ustaz? Nah, istighfar saya kira ya kayak bagaimana tadi. Jadi esensinya kita itu pasrah kepada Allah, atas pasrah keluputan, pasrah kesalahan kita, bahwasanya kita mengakui kita sebagai makhluk yang dhaif, yang banyak melakukan dosa. Nah, istighfar ini ketika kita kemudian sering kita lakukan akan membeningkan hati kita, membersihkan hati kita, kemudian kita akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal yang baik. Nah, karena begitu dalam Ihya itu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya barang siapa yang dicintai oleh Allah atau Allah mencintai hambanya, maka Allah akan mempermudah dia untuk melakukan amaliyah yang baik di waktu-waktu di bulan-bulan yang baik.
Berarti orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah itu sekarang melakukan hal yang buruk begitu, Ustaz? Sebaliknya gini, jadi sebaliknya kalau Allah itu membenci kepada hambanya, maka Allah akan memudahkan hambanya ini, makhluknya ini, ya, manusia ini untuk melakukan amalia-amalia yang bertentangan dengan syariat Allah. Banyak melakukan maksiat di bulan haram. Di bulan Rajab ini banyak melakukan provokasi pada publik, ya. Kemudian banyak membuat konten-konten, ya, di dunia maya, ya, konten-konten yang kemudian menjadikan potensi perpecahan umat, perpecahan anak bangsa. Baik kemudian atas nama agama kadang, ya, atas nama agama kemudian berceramah sambil misuh-misuh, ya, atas nama ustadz tertentu itu, ya, atas nama ulama tertentu membela karena dia kemudian menjadi kelompok oposisi, misalnya menyerang pemerintah, menyerang kiai-kiai, menyerang ulama-ulama dengan cara yang berlebihan. Beda, oke, ya, tapi kemudian mengumpat, melaknat. Nah, ini kadang dibungkus dengan seakan-akan perjuangan Islam, tapi esensinya adalah maksiat. Orang yang seperti ini bahaya. Juga yang lain, kita sebagai warga biasa seperti ini, ya, tiap hari kita kan memegang gadget, ya, dan kemudian kita selalu ya ada keinginan untuk mengomentari itu kan, kadang kita kemudian terjebak ke sana, ikut-ikutan sama. Intinya apa? Intinya di bulan Allah kalau menghendaki hambanya ini menjadi baik, atau Allah mencintai hambanya ini, ya, menjadi baik, dia akan memudahkan hamba ini melakukan kebaikan-kebaikan di waktu-waktu yang terbaik, di antaranya Ashurul Hurum. Kebalikannya, ketika Allah membenci kepada hambanya, maka Allah akan memudahkan hambanya ini melakukan maksiat di bulan-bulan, di waktu-waktu, di tempat-tempat yang mulia, di antaranya adalah Ashurul Hurum, yakni di antaranya adalah bulan Rajab. Masya Allah. Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi itu merupakan indikator kita sendiri, ya. Ini muhasabah kita, ya. Ini jelas di kitab Ihya, yang ini saya baca, saya bawa juga aslinya, tapi panjang. Intinya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Allah itu sangat mencintai hambanya, maka ketika Allah mencintai hambanya, dia akan dimudahkan, meringankan dia untuk melakukan ibadah di waktu yang mulia, di antaranya Ashurul Hurum, khususnya di bulan Rajab saat ini. Kita muhasabah saja. Oke, Ustaz. Berarti artinya sekarang ini yang baru nonton kita, terus mendapat signal dari Ustaz yang seperti ini. Dia merasa berarti selama ini saya itu tidak dicintai oleh Allah karena saya begitu dimudahkan melaksanakan atau melakukan maksiat-maksiat yang lain. Itu berarti kita harus ngapain nih, Ustaz? Saya kira begini, manusia itu makhluk khata' wan nisyan, ya. Manusia itu kan tempatnya salah, tempatnya lupa. Saya kira namanya manusia ini kan wajar berbuat maksiat, sesuatu yang, karena apa? Kalau yang tidak berbuat maksiat kan malaikat. Tapi Allah memberikan peluang untuk apa? Kita untuk bertaubat, beristighfar. Nah, kalau bagi kita, ya, dan juga semuanya lah, kita yang kebetulan ini Allah menggerakkan saya untuk menyampaikan ini dari pendapat-pendapat ulama, bahwasanya sebagaimana Ihya tadi mengatakan, apabila Allah mencintai hambanya, maka akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Nah, bagaimana kalau kita banyak melakukan kemaksiatan, ya, tinggal kita istighfar, taubat. Ya, ini masih ada beberapa hari, ya, masih 10-an hari, ya. Beberapa hari lagi kita akan bulan 27 Rajab, ya, Isra Mi'raj. Ya, ini tinggal 10-an hari kita habis Rajab. Nah, coba kita bermuhasabah, renungkan malam hari, ya, sambil mengingat dosa-dosa kita. Lah, itu luar biasa. Nanti dampaknya akan luar biasa, sehingga apa? Bulan Rajab ini benar-benar kita gunakan, akhir Rajab kita sudah bisa dikatakan bersih, ya. Kita benar-benar bisa memanfaatkan, meskipun akhir bulan Rajab nggak masalah. Yang penting kita berusaha untuk mengisi bulan Rajab, meskipun ya sudah terlambat. Saya kira itu tidak menjadi problem. Yang penting bagaimana kita bulan Rajab banyak istighfar, banyak melakukan ibadah, ya, diantaranya banyak istighfar, banyak berdoa, ya, banyak bersedekah, ya, banyak menyantuni para duafa, orang-orang yang terpinggirkan, membantu mereka dalam segala aspek kehidupan yang bagi mereka kemudian adalah sulit, begitu. Baik, Ustadz, ini tadi kan terkait dengan sesuatu yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan kayaknya di bulan Rajab ini, Ustadz. Mengenai kita beralih ke ini, Ustadz, tentang bulan Rajab ini kan ada kita tanya tentang peristiwa nih, Ustadz. Kan kita kenal juga di bulan Rajab ini ada
bukan cuma Isra Mi'raj saja. Nah, peristiwa penting di bulan Rajab ini juga ada peristiwa berakhirnya sistem khilafah yang pimpinannya disebut khalifah pada saat itu. Khilafah itu terakhir adalah kerajaan Utsmaniyah yang runtuh pada tanggal 27 Rajab 1342 Hijriah, Ustaz. Atau 3 Maret 14. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz tentang itu. Ini sejarah ya, ini bertepatan ya, banyak beberapa memang peristiwa di bulan Rajab, di antaranya Salahuddin Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis dari tentara-tentara salib ya pada waktu itu juga di bulan Rajab. Kemudian Dewi Sayyidatina Aminah ini mengandung Rasulullah SAW juga di bulan Rajab. Ya, banyak peristiwa, di antaranya juga runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani yang kemudian menjadi Republik Turki ya, yang tadinya ada kekhilafahan Ottoman atau Utsmaniyah ya, Kesultanan Utsmaniyah, kemudian dengan dikalahkannya, kemudian diganti oleh Kemal Atatürk ya menjadi Republik Turki, yaitu ketika ini ke khilafah yang terakhir ini Sultan Abdul Majid II. Sultan Abdul Majid II yang kemudian akhirnya melepaskan kekhilafahan diganti dengan sistem nasionalisme dengan nama Republik Turki. Ya, sekarang itu ya, hingga sekarang. Dan satu lagi Ustaz, lahirnya NU juga dia. Iya ini 16 Rajab yang kemudian kemarin kita juga peringati, itu peristiwa besar ya. Betul. Yang kemudian lahir di Indonesia untuk apa? Ini kan momen-momen tajdid ya, momen pembaharuan, yang mana dengan lahirnya NU, kemudian Islam di Indonesia ini di Nusantara menjadi semarak ya, menjadi semarak, menjadi hidup lagi tradisi-tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian menggema di berbagai level, di berbagai daerah seluruh penjuru Nusantara. Dengan apa? Lahirnya Nahdlatul Ulama. Lahir kemudian para ulama-ulama, para santri-santri yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya bangsa Indonesia. Ini yang menarik. Karena dengan lahirnya Nahdlatul Ulama menjadi cikal bakal perjuangan para ulama untuk membela bangsa ini dari penjajahan para penjajah Belanda maupun Jepang pada waktu itu, sehingga memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, yang mana itu atas perjuangan para ulama Nahdlatul Ulama dan juga atas inisiatif nama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila, juga atas buah pikir dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yakni ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Masya Allah, subhanallah. Luar biasa. Luar biasa. Artinya dengan hadirnya NU ini Ustaz ya, semua merasa lebih dekat dengan Islam, terayomi. Ya, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang teduh, merangkul, tidak memukul, bisa memahami siapapun ya, siapapun ini bisa dipahami. Kalau memang bagi Nahdlatul Ulama, Islam ini kan rahmatan lil alamin. Rahmat bukan hanya lil muslimin, lil mu'minin, tapi lil alamin, seluruh alam. Masih Allah itu kan alam. Selain Allah adalah alam, itu yang dirahmati oleh Islam. Baik, kemarin Ustaz sampai di situ di GOR atau bagaimana? Ya, saya nikmati itu sebagai warga NU kecil ya. Saya berjalan 2 km menggendong anak bawa tas besar, pagi-pagi subuh 2 km ini dari sebelah makomnya Mbah Ud sampai ke GOR. Jadi kita berbincang banyak sekali tentang bulan Rajab, bulan ibadah dan juga pemersatu bangsa, dan juga esensinya untuk Indonesia juga. Banyak sekali yang sudah kita bahas, tapi masih banyak juga yang sebetulnya pengen kita sampaikan atau kita tanyakan kepada Ustadz tadi. Kita tadi terjebak sebelum kita berbincang tentang harlah 1 abad kemarin ya Ustadz ya, yang dimana Ustadz juga menikmati betapa macetnya pada saat itu, dan betapa indahnya waktu itu. Saya merasa indah karena di situ semuanya ngumpul jadi satu Ustadz. Iya, ya itulah kita mengekspresikan bagaimana merasakan jerih payahnya para ulama kita. Belum ada apa-apanya kita. Makanya saya ketika jalan 2 km lebih itu saya nikmati. Ini belum apa-apanya dengan perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, KBC keliling Indonesia untuk apa? Untuk mendirikan NU. Belum ada apa-apanya. Kita nikmati saja itu. Baik, Ustaz, kita kembali ke tema kita Ustaz tentang bulan Rajab nih. Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwasanya bulan Rajab adalah bulannya Allah SWT. Terus sedangkan bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah sendiri. Sementara bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabiullah Muhammad. Ini bisa dijelaskan Ustaz tentang Ustaz? Gini, itu hadisnya insya Allah seperti ini. Rajabu syahrullah ya, wasaban sahri, wa Ramadan sahru umati. Yang saya baca di Faidul Qadir Al-Munawi
Imam Al-Munawi mengatakan bahwasanya idhofah penyandaran syahrun bulan ya, artinya bulan kepada Allah ini menunjukkan kemuliaan bulan tersebut. Rajabu syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah, mengindikasikan bahwasanya bulan Rajab ini bulan yang sangat mulia. Sehingga karena penyandaran bulannya Allah, berarti kan penyandaran ini kepada Allah menunjukkan bahwasanya makna Rajab adalah makna yang bulan yang begitu dimuliakan oleh Allah. Itu Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan sebagaimana itu. Ya, kalau bulan Ramadan sahru ummati ya. Kalau bulan Sa'ban syahri ya. Kalau khususnya bulan bulan Rajab sebagaimana tadi. Begitu mulianya. Baik. Ustadz, ini juga banyak yang menanyakan Ustadz tentang amaliyah yang tadi dikatakan sama Ustadz, salah satunya adalah bulan puasa. Salah satunya adalah puasa gitu. Nah, puasa di bulan Rajab ini kan berbeda. Apakah boleh seumpama ingin menghormati bulan Rajab dengan berpuasa, tapi juga dia ingin mengkodok puasa yang tahun kemarin belum ini dijadikan satu, apakah boleh seperti itu, Ustadz? Ya, ada yang mengatakan sambil kita niat kodok, sambil kita juga niat sunnah, tapi ada yang berpendapat tidak ya. Harus ini berbeda. Ini kodok puasa kemarin itu kan sebagai suatu yang kewajiban. Kalau puasa meskipun dengan niat puasa Rajab itu puasa yang sunnah tersendiri. Ada yang mengatakan bisa diniati bareng. Yang pertama kodok sekaligus juga niat sunnah, misalnya puasa di bulan memuliakan bulan Rajab. Ada yang mengatakan boleh. Ya, itu saya kira tinggal kita kemantapannya saja. Tapi ada yang mengatakan sendiri-sendiri itu. Tinggal pilih yang mana. Itu enaknya kita mengikuti beberapa pendapat ulama itu. Okay. Tapi intinya adalah tidak mengapa, Ustadz ya, yang pasti ada yang mengatakan boleh. Okay. Baik, Ustadz, ini tanpa terasa kita sudah berada di penghujung waktu perbincangan kita tentang bulan Rajab nih, Ustadz. Tadi sudah banyak sekali dijelaskan tentang keistimewaan juga bulan Rajab, terus apa saja yang dilakukan di bulan Rajab ini yang sehingga mendapatkan pahala, dan apa yang seharusnya dilakukan di bulan Rajab ini. Ini banyak beristighfar dan sebagainya. Mungkin kesimpulan dari perbincangan kita nih pada sore hari ini apa nih, Ustaz? Ada dua. Yang pertama adalah bagaimana bulan Rajab ini bisa menghantarkan kita menjadi orang yang baik di mata Allah. Karena ini orang bulan yang ibadah baik di mata Allah. Bagaimana tadi Rajab adalah syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah. Bagaimana kita bertakorup memanfaatkan momen bulan Rajab untuk mendekatkan diri kepada Allah, hindari maksiat. Karena dengan kita melakukan ibadah amaliyah yang baik, pahalanya dilipat gandakan. Kalau kita melakukan maksiat, maka juga dosanya, siksanya juga akan dilipat gandakan. Yang kedua adalah momen Rajab ini bagaimana kita fokus untuk beribadah, sehingga kita coba sebagai momen digunakan untuk rekonsiliasi lah sesama anak bangsa. Karena apa? Bulan Rajab ini bulan Ashurul Hurum. Ashurul Hurum itu dimuliakan diantaranya ya ini tidak boleh perang di era itu. Sehingga dalam konteks sekarang ditarik dalam konteks sekarang, perang pemikiran, perang opini yang berbeda karena perbedaan pendapat, coba kita redam. Kita coba mengambil sisi kesamaan dari anak bangsa ini agar apa? Bangsa ini bersatu lebih kuat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan apa? Dengan momen kita berpijak dari bulan Rajab ini. Jadi meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan kualitas keimanan di hadapan Allah, dan juga kita rekonsiliasi bagaimana memperkuat persatuan bangsa ini dimulai di bulan Rajab ini. Kira-kira begitu sesuai dengan spirit dari bulan Ashurul Hurum tadi. Baik Ustadz. Ini ya, kalau ngomong masalah kesimpulan yang kedua dari Ustadz Nabi, ini kan sebentar lagi memasuki bulan-bulan tahun-tahun politik ini ya, makanya kita ini harus sekarang sudah banyak Ustadz, sudah mulai saling membuli, saling mengecam dan lain sebagainya. Nah, saat ini adalah merupakan saat yang tepat untuk mengawali kebaikan di bulan Rajab ini, pemirsa, karena semua kebaikan di bulan Rajab ini akan dilipat gandakan pahalanya. Matur suwun Ustadz, semoga sehat selalu. Salam juga buat teman-teman di tim Asfal Jainu Center Ustadz. Pemirsa, terima kasih sudah bergabung bersama kami, semoga bermanfaat apa yang disampaikan, dan insyaallah kita ketemu lagi di Senin depan.